Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga pagi hari ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita belajar dari rumah dengan menggunakan sistem daring untuk mengikuti daripada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang daripada keteladanan para nabi. Nah, anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sikap keteladanan Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, para nabi yang harus kita percayai sebagai orang yang beragama Islam itu ada 25 nabi. 25 nabi ini harus kita yakini dan kita percaya bahwa mereka adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, kita tahu bahwasannya Nabi Ayub alaihissalam merupakan putra daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, Nabi Ayub ini adalah Nabi yang sangat sabar, Nabi yang memiliki ketabahan yang tidak pernah dapat digoyahkan oleh bujuk rayu daripada syaitan. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya, yang memiliki banyak harta, ternak yang sangat banyak. Ia juga memiliki kebun yang sangat luas. Semua itu adalah digunakan untuk membantu para fakir dan miskin, anak-anakku sekalian. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat tabah dan sabar. Ya, bagaimana kita lihat ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan hartanya, dombanya ataupun ternaknya banyak yang mati dan rumahnya terbakar, dan juga dia memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Ayub alaihissalam, bahwa Nabi Ayub alaihissalam ini adalah Nabi yang sangat tabah di dalam menerima musibah. Bagaimana ketika dia diberikan ujian oleh Allah, semua ternak hartanya habis dan rumahnya terbakar, ya. Maka mengapa dia harus tabah? Kalau Nabi Ayub alaihissalam tidak tabah, maka dia sudah berarti dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak seorang yang kaya raya, yang kekayaannya dipergunakan untuk membantu para fakir miskin, namun kekayaan itu satu persatu musnah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teladanan yang dapat kita ambil pada Nabi Ayub alaihissalam, bahwa Nabi Ayub mempunyai kesabaran yang luar biasa. Segala ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam sangat diterimanya dengan sabar dan tabah. Ini terbukti ketika Nabi Ayub alaihissalam diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Awal dia dari itu Allah menguji daripada Nabi Ayub alaihissalam bagaimana dia sabar atau tidak ketika diberikan penyakit yang sangat mengerikan dan sangat menjijikkan. Bahkan istrinya pun sampai meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika itu Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit yang sangat menjijikkan, sehingga ia diusilkan dari masyarakatnya, dan bahkan istrinya sendiri pergi meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ketika itu anak-anakku sekalian, Nabi Ayub selaku orang yang beriman kepada Allah, dia selalu sabar dan tawakal terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, yang mana Nabi Ayub
selalu ikhlas dalam beramal. Ketika dia menjadi orang yang kaya, dia memberikan hartanya dengan ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharapkan daripada pujian daripada orang lain. Kenapa anak-anakku sekalian? Barang siapa yang tidak melaksanakan atau beramal dengan ikhlas, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, salah satu contoh kesabaran dan ketabahan yang diberikan oleh Nabi Ayub alaihissalam itulah tadi, ketika kita diberikan oleh Allah ujian penyakit, maka kita harus sabar. Kita harus sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku sekalian, ini tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya kita akan memasuki tentang bagaimana keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli merupakan salah satu bagian daripada Nabi dan Rasul yang harus kita percayai dan harus kita yakini. Nabi Zulkifli alaihissalam ialah nama lainnya Bashar, anak dari Nabi Ayub alaihissalam dari istrinya yang bernama Rahmah. Anak-anakku sekalian, Nabi Zulkifli pun sama seperti daripada ayahnya Nabi Ayub, mempunyai sikap yang sabar, ya, dan tabah, ya. Nah, Nabi Zulkifli ini, anak-anakku sekalian, juga pernah menjadi seorang raja. Dimana ketika dia menjadi seorang raja, maka rakyatnya banyak sekali yang menentang dan tidak menurut daripada aturan-aturan yang disampaikan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, ada beberapa keteladanan dan yang dapat kita ambil dari Nabi Zulkifli alaihissalam, di mana Nabi Zulkifli alaihissalam adalah seorang yang sabar. Ya, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Nabi yang sangat sabar, baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika digoda oleh iblis. Mana perilaku yang harus kita teladani dari Nabi Zulkifli alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa, anak-anakku sekalian? Banyak, salah satunya adalah dengan cara tidak marah dan selalu menjadi penyayang terhadap orang lain. Dalam kehidupan kita harus tetap sayang kepada orang lain, dan kita tidak akan pernah marah bila kita dihina dan diejek oleh orang lain. Nah, itu teladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian yang kedua, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Nabi yang teguh pendirian, di mana dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah mudah tergoda oleh bujuk rayu daripada iblis laknatullah yang selalu menggodanya untuk selalu berbuat tidak baik. Maka apa yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Zulkifli ini, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari hendaklah kita teguh dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, ya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita tidak boleh goyah. Dalam kehidupan kita harus teguh dalam pendirian kita dan tidak boleh ikut-ikutan dengan orang lain, sehingga mengakibatkan keimanan kita akan menjadi lemah dan mudah sekali digoda oleh iblis laknatullah, dan selalu menggoda kita setiap harinya, setiap detiknya, dan setiap waktunya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini demikian pelajaran yang dapat Pak sampaikan. Hari ini tidak ada tugas yang Pak berikan, dan mohon diperhatikan, dipelajari lagi, dibuka bukunya, dibaca bagaimana kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dan Pak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.